Kita akan mempelajari fungsi inverse. Di sini ada ilustrasi. Pada gambar pertama ada kucing yang sedang menangkap ikan dengan mulutnya. Kemudian pada gambar kedua ini kebalikannya, yaitu ikan menangkap kucing dengan mulutnya. Nah, dari kedua gambar ini di sini subjeknya sama, yaitu sama-sama kucing dan sama-sama ikan. Kemudian perbedaannya ya tadi kebalikannya ya. Jadi kebalikan di sini ialah ilustrasi dari inverse. Jadi inverse itu maksudnya adalah kebalikan. Definisinya, fungsi f memetakan a ke b mempunyai fungsi inverse dengan lambangnya yaitu seperti ini. Jadi dia berpangkat -1. Ini adalah simbol dari inverse. Yang awalnya A ke B, kemudian pas diinverskan jadinya B ke A. Jika semua anggota A dan B berkorespondensi satu-satu. Berikut ini sifat-sifat fungsi inverse diantaranya. Yang pertama, inverse fungsi f kemudian diinverskan lagi, maka hasilnya adalah fungsi f itu sendiri. Kemudian yang kedua, inverse dari fungsi g komposisi fungsi f menghasilkan inverse fungsi f komposisi inverse fungsi g. Ingat di sini antara inverse fungsi f komposisi inverse fungsi g dengan inverse fungsi G komposisi inverse fungsi F ini berbeda. Jadi ini tidak sama ya, walaupun hampir sekilas mirip, tapi karena kalau urutannya berbeda ya udah berarti berbeda kita anggapnya. Kemudian sifat yang ketiga, fungsi F komposisi inverse fungsi F sama saja dengan inverse fungsi F komposisi inverse fungsi F, menghasilkan identitas. Lanjut, di sini ada beberapa rumus menyelesaikan soal, tapi ada syarat bentuk soal tersebut harus sama dengan bentuk umum di fx ini biar bisa langsung dipadankan. Kalau misalkan soalnya sama dengan bentuk yang nomor 1 ini, berarti ketika dicari inverse-nya maka menggunakan rumus yang ini. Sebenarnya rumus ini tidak mutlak harus dihafal, yang penting kita paham dengan kaidah dari inverse. Nah, jadi kalau misalkan mau mengerjakan fungsi inverse tanpa rumus juga nggak masalah. Karena di sini ada beberapa banyak poin, ada 6 poin, maka yang saya akan jelaskan, saya akan buktikan di sini hanya beberapa poin, yaitu poin pertama dengan poin kedua. Di sini fx sama dengan ax tambah b. Ingat bahwa kaidahnya dalam fungsi yaitu fx sama dengan y atau y sama dengan fx. Berarti dalam soal sini dalam bentuk umum dapat saya ubah jadinya y sama dengan ax ditambah b. Kemudian di sini kan y sama dengan, kita asumsikan sekarang nanti hasil akhirnya adalah x sama dengan. Jadi x sama dengan ya. Nah, si x di sini melekat pada si A. Berarti yang mendekati x adalah ax. Berarti nanti kita cari ax dulu nih. Ax sama dengan. Tapi karena di sini ax deketan dengan si plus b, berarti plus b di sini harus kita singkirkan terlebih dahulu. Jadinya y dikurang b sama dengan ax. Jadi b-nya dipindahin ke ruas kiri. Yang tadinya positif jadi negatif. Kemudian di sini baru bisa kita cari si x itu sendiri. Kan yang kita mau cari bukan ax tapi x ya. Jadi kita harus singkirkan si a-nya.
Gimana menyingkirkan si A? Dengan cara dibagi. Kenapa dibagi? Karena antara A dengan X ini sebenarnya dipisahkan oleh operasi kali. Lawannya kali adalah bagi. Berarti dibagi. Dibagi dengan siapa? Dibagi dengan yang mau kita singkirkan. Siapa yang kita singkirkan? Yaitu si A. Nah, yang di sebelumnya juga ini kaidahnya sebenarnya sama ya. Ruas kiri dengan ruas kanan perlakuannya sama, yaitu ini karena mau kita hilangkan adalah yang B, berarti dikurang. Kenapa dikurang? Karena si B ini statusnya positif. Lawannya positif ialah negatif, berarti dikurang. Dikurang siapa? Dikurang si B. Lanjut ke yang tadi ya, kan dibagi A, maka jadinya ini Y dikurang B per A. Di sini AX per A. AX per A ini bisa dicoret, sama-sama ada A. Berarti jadinya Y dikurang B per A sama dengan X. Tadi kan di awal kita asumsikan mencari X sama dengan ya. Sekarang kita balik. Y jadi X, X jadi Y. Di sini jadi diganti X min B per A sama dengan X jadi Y. Karena di sini sudah diinverskan, berarti jadi Y pangkat min 1 atau F pangkat min 1 X. Kaidah inverse adalah dari yang ini. Kemudian lanjut pada poin kedua. Sama seperti tadi, fx kan sama dengan y, berarti di sini bisa saya ganti menjadi y sama dengan Nah, karena di ruas kanannya ini merupakan bentuk pecahan biasa, kemudian di ruas kanan juga tidak ada operasi jumlah ataupun pengurangan di luar dari per. Jadi di sini tuh nggak ada nih, dari sini ke sini nggak ada. Paling adanya di sininya doang. Maka kita ubah yang di ruas kiri ini menjadi bentuk pecahan biasa juga. Jadinya Y per 1, selama itu tidak mengubah maknanya. Y bagi 1 adalah kan Y. Tidak mengubah kan? Jadi nggak masalah. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kali silang. Y pasangannya dengan CX plus D. AX plus B pasangannya dengan 1. Jadinya Y dikali CX plus D sama dengan 1 dikali AX plus B. Kalau sudah seperti ini, kita kalikan dengan sifat distributif.
Sehingga di sini didapatlah Y kali CX adalah YCX atau CXY. Kemudian Y dikali positif D adalah positif DY. Sama dengan 1 kali AX adalah AX, 1 kali positif B adalah positif B. Ingat kalau sudah seperti ini kaidahnya kebalikannya ya. Awalnya Y sama dengan, sekarang kita X sama dengan. Dilihat di sini mana yang ada variabel X-nya. Yang ada variabel X-nya di sini dan di ruas kanan, itu AX. Sehingga kita kelompokkan yang sesama variabel X. Misalkan saya kelompokkan ke ruas kiri, jadinya CXY, AX pindah ke kiri jadinya min AX karena sebelumnya adalah positif. Kemudian di sini tetap B, kemudian DY-nya pindah ke kanan, yang tadinya positif jadi negatif, B min DY. Kemudian karena di sini variabel X-nya ada 2 komponen, kita gabungkan karena kita kan mencarinya X sama dengan, bukan X min X sama dengan. Gabungkannya dengan cara seperti ini, X buka kurung, X dikali berapa yang hasilnya adalah CXY, yaitu CY. Kemudian X dikali berapa yang hasilnya min AX, min A, sama dengan B dikurang DY. Sehingga di sini kan kita mau mencari X sama dengan nih, tapi X di sini berdekatan dengan CY min A. Berarti CY min A ini harus kita musnahkan. Antara X dengan CY min A ini adalah operasi kali, berarti kita bagi, karena lawannya kali ialah bagi. Dibagi dengan apa yang mau kita musnahkan? CY min A. Di sini jadinya X CY min A per CY min A sama dengan B min DY per CY min A. Di sini sama, bisa kita coret. Didapatlah X sama dengan B min DY per CY min A. Jangan lupa ini kan sudah diinverskan, kita kembalikan X menjadi Y menjadi X. Jadinya di sini adalah Y sama dengan B min DX per CX min A. Jangan lupa ini bukan Y lagi tapi Y pangkat min 1. Atau ini F pangkat min 1X sama dengan, bisa DX nya di depan ya, min DX, B nya dalam keadaan positif jadi positif B per CX min A. Kita lihat apakah sudah sama atau belum. Untuk yang poin kedua sudah sama ya, min DX plus B per CX min A. Dan poin pertama yaitu X min B per A. Oke. Jadi intinya tidak mesti harus ketergantungan dengan rumus. Yang penting paham dengan kaidahnya. Langsung saja kita ke contoh soal. Diketahui fungsi f sama dengan 5x plus 7. Tentukan fungsi inversnya.
Langsung saja nomor 1. Karena fx sama dengan y atau y sama dengan fx, berarti langsung bisa saya ganti. Ini kaidah umum ya, kaidah umum fungsi. Ini jadinya y sama dengan 5x plus 7. Karena yang tanya adalah inverse, berarti kita asumsikan lawannya. Kan awalnya y sama dengan, berarti tujuan kita adalah x sama dengan. Jadinya ini kita kurangkan, dikurang 7 karena 7 yang mau kita musnahkan. Jadinya y min 7 y dikurang 7 sama dengan 5x plus 7 dikurang 7. Sehingga di sini jadinya y min 7 sama dengan 5x, karena 7 kurang 7 ialah 0. Kemudian 5 mau kita musnahkan, antara 5 dengan x yaitu operasi kali. Lawannya kali adalah bagi, berarti ini dibagi dengan angka 5, angka yang mau kita musnahkan. Sehingga didapatlah di sini y min 7 per 5 sama dengan 5x per 5. Ini dicoret bisa, jadinya y min 7 per 5 sama dengan x. Jangan lupa kaidahnya dibalik, ini jadinya x min 7 per 5 sama dengan y pangkat min 1, atau f pangkat min 1x sama dengan x dikurang 7 per 5. Lanjut nomor 2. Diketahui fungsi f yaitu 3x min 1, tentukanlah fungsi inversnya untuk poin A. Poin B, tentukanlah fungsi komposisi, dan C, kesimpulan. Kita langsung menentukan yang A, yaitu inverse. Fx sama dengan 3x min 1. Berarti ini sama dengan y sama dengan 3x min 1, karena fx sama dengan y. Kemudian kita mencari x sama dengan, karena di sini sudah y sama dengan awalnya, kan inverse. Jadinya di sini menghilangkan min 1 dengan cara ditambah, karena lawannya min adalah plus, ditambah dengan 1, sehingga didapatlah y plus 1 sama dengan 3x min 1 plus 1, sehingga y plus 1 sama dengan 3x. Kemudian kita mau menyingkirkan si angka 3-nya. Antara 3 dengan x adalah operasi kali, berarti di sini dibagi 3. Didapatlah y plus 1 per 3 sama dengan 3x per 3. Ini dicoret bisa, dapatlah y plus 1 per 3 sama dengan x. Jangan lupa dibalik. Di sini jadinya x plus 1 per 3 sama dengan y pangkat min 1, atau f min 1
X. Kemudian selanjutnya yang B. Yaitu fungsi f komposisi inverse fungsi f. Karena yang pertama kali disebutkan di sini ialah si f, maka fungsi f yang menjadi menu utamanya. Di sini fungsi f kan rumusnya 3x min 1 nih. Sudah diketahui pada soal. Nah, ganti si x di sini dengan si inverse fungsi f. Inverse-nya ada nggak? Ada, sudah kita cari tadi. Yaitu x plus 1 per 3. Jangan lupa ini tambahkan. Jadinya 3, di sini min 1. Karena kan ini tadi kita anggap sebagai x. Jadinya 3 x plus 1 per 3 min 1 sama dengan, di sini ada yang bisa kita coret yaitu 3. 3 bagi 3 adalah 1. 1 kali x tambah 1 ya x tambah 1. Jadinya di sini x ditambah 1 min 1 sama dengan x. Kemudian masih di poin B, yaitu inverse fungsi f komposisi fungsi f sama dengan yang pertama kali disebutin di sini ialah si inverse fungsi f. Berarti inverse fungsi f yang jadi menu utamanya. Inverse fungsi f yaitu rumusnya x plus 1 per 3. Nah, ada variabel x di sini. Ganti variabel x di sini dengan fungsi f. Fungsi f-nya yaitu 3x min 1. Jadi di sini jadinya 3x min 1. Jangan lupa tanda kurung karena di sini dua komponen. 3x min 1-nya. Sehingga ini bisa langsung kita buka tanda kurungnya 3x min 1 plus 1 per 3. Sehingga didapatlah 3x per 3. Karena min 1 tambah 1 adalah 0. 3x per 3 bisa dicoret. 3-nya 3 bagi 3 1. 1 kali x adalah x. Berarti hasilnya adalah x. Kemudian yang C, yang tanya adalah kesimpulan yang bisa kita ambil dari sini. Kesimpulan dari apa ya? Tadi dulu. Kesimpulan apa yang dapat kamu temukan? Oke. Berarti kalau yang dari kita kerjain ini kesimpulannya ialah fungsi f komposisi inverse fungsi f ini nilainya sama dengan
atau rumusnya sama dengan karena dia hasilnya adalah X, sama-sama X. Udah itu saja kesimpulannya. Kalau ada kesimpulan lain silakan. Tapi di sini saya menyimpulkan dari apa yang telah dikerjakan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui fungsi f yaitu x min 1, tentukanlah inverse fungsi f, kemudian diinverskan lagi. Untuk nomor 3 di sini sebenarnya ini masuk ke sifat. Sifat yang poin ketiga. Bukan poin ketiga ya, tapi poin pertama. Jadi dia menghasilkan fungsi itu lagi. Jadi tidak ada yang berubah. Tapi nggak apa-apa, kita buktikan saja di sini. Kita cari inverse-nya ya. Inverse dari fungsi f. Di sini saya ubah jadi y sama dengan x min 1. Kemudian karena mau dicari adalah x sama dengan, jadinya di sini y plus 1. Saya langsung sini sama dengan x. Nah, di sini sudah nih x sama dengan. Tinggal kita rubah kaidahnya. Di sini y jadi x jadi y, tapi bukan y, tapi y pangkat min 1 atau inverse-nya, yaitu f min 1x. Sekarang kita mau inverskan lagi dari inverse fungsi f. Kita asumsikan biar nggak bingung. Bahwa z sama dengan f min 1x. Ini hanya pemisalan saya ya. Padahal kalau sebenarnya dari konsep umumnya tidak ada z sama dengan f pangkat min 1, nggak ada. Yang ada fx sama dengan y. Itu memang konsepnya secara umum. Ini hanya asumsi saja supaya tidak bingung. Jadinya dari ini x plus 1 sama dengan z. Di sini z sama dengan, supaya mencari inverse dari inverse fungsi f, berarti kita buat di sini x sama dengan lawannya, lawan dari z. Di sini kan cuma ada dua variabel doang, z sama x. Karena sini udah z sama dengan, berarti sekarang x sama dengan. Jadinya x sama dengan z min 1. Kemudian kita rubah kembali ke asumsi yang sebelumnya, bahwa tadi yang x adalah z, yang z adalah si x. Jangan lupa, ini kan sudah diinverskan, berarti bukan lagi z, melainkan z pangkat min 1 atau z ini kan f pangkat min 1, jadinya f pangkat min 1 pangkatin lagi min 1
X sama dengan X min 1. Jadi yang min 1 di sini ialah yang ini. Sementara F min 1 ini, F pangkat min 1 ini adalah Z-nya. Sama saja kan? Jadi intinya jawabannya adalah X min 1. Kemudian untuk nomor 4, diketahui dua fungsi f dan g adalah fungsi bijektif yang ditentukan dengan fx sama 2x tambah 5 dan g adalah x min 2. Tentukan soal berikut. Langsung saja untuk yang A. Ini untuk yang A materi sebelumnya malah komposisi, kan tidak ada inverse-nya. Oke, nggak apa-apa. Yang A yang pertama kali disebutin di sini adalah si G-nya. Untuk yang G komposisi F. Sehingga di sini saya tambahkan variabel karena memang ditanyanya kurang jelas. Sebenarnya nggak masalah. Cuma kalau ditambahin variabel kayak gini kan berarti artinya di rumus G komposisi F ini terdapat atau memuat variabel X gitu. Karena di sini yang pertama kali disebutin adalah si G-nya, berarti Gx menjadi menu utama yaitu X min 2. Nah, variabel X di sini diganti dengan si Fx sesuai dengan yang dipasangkannya ya, G komposisi F. Berarti F dimasukkan ke dalam si G. Nah, si F ini adalah 2x plus 5. Berarti diganti ini jadinya 2x plus 5. Sehingga 2x plus 5 kurang 2. Didapatlah 2x plus 3. Kemudian yang FOG, F komposisi G. Yang pertama kali disebutin adalah F, berarti Fx ini sebagai menu utama yaitu 2x tambah 5. X di sini diganti menjadi si Gx. Gx telah diketahui yaitu X min 2. Jadinya di sini 2 kali X min 2 plus 5. Jangan lupa distributif. Dua kali X adalah 2X, 2 kali min 2 ialah min 4, ditambah 5, sehingga 2X plus 1. Lanjut ke yang B. Yang B yang diminta adalah inverse dari F dan inverse dari G. Berarti langsung saja ini Fx sama dengan 2x plus 5. Saya ganti Fx menjadi Y. Diasumsikan 2. Jadinya Y sama dengan 2x plus 5. Karena di sini Y sama dengan, dan yang ditanya adalah inverse dari F, berarti sekarang buat menjadi X sama dengan. Jadinya Y dikurang 5 sama dengan 2X.
Sehingga di sini Y dikurang 5 per 2 sama dengan X. Jangan lupa dibalik. Di sini jadinya X min 5 per 2 sama dengan Y pangkat min 1 atau F pangkat min 1X. Kemudian yang GX sekarang. GX sama dengan X min 2. Jadinya di sini Y sama dengan X min 2. Sehingga Y plus 2 sama dengan X. Nah, sudah didapat. Sekarang baru ganti lagi. Jadinya di sini X plus 2 sama dengan Y pangkat min 1 atau F pangkat min 1X. Sekarang lanjut yang C, yaitu yang diminta adalah inverse dari G komposisi F. Nah, terlebih dahulu kita harus tahu G komposisi F bagaimana, atau sebenarnya ada dua cara untuk mengerjakan yang C. Yang pertama, kita cari dulu si G komposisi F ini berapa, nanti baru diinverskan gitu. Atau bisa juga dimulai dari si inverse fungsi F, nanti dikomposisikan dengan inverse fungsi G. Nanti nilainya sama saja. Tapi di sini saya akan menggunakan yang mudah saja, dari yang ini ya, dari yang G komposisi F diinverskan. Berarti untuk mencari yang C kita butuh bantuan yang poin A. Di sini kan sudah diketahui G komposisi F yaitu 2X plus 3. Di sini saya menggunakan pemisalan. Misal G komposisi F ini adalah Y. Berarti jadinya di sini Y sama dengan 2X plus 3. Nah, karena yang tanyanya adalah inverse, berarti kita buat X sama dengan, karena di sini cuma ada dua variabel doang, ada Y sama X. Karena Y sama dengan sudah ada, berarti sekarang kita buat X sama dengan. Berarti di sini Y dikurangi 3 sama dengan 2X. Kemudian jadinya Y dikurangi 3 per 2 sama dengan X. Sekarang kita balikan. Si Y tadi adalah X. Jadi X min 3 per 2 sama dengan, di sini jadinya Y ya. Tapi tadi kan kita pemisalan bahwa si Y sama dengan G komposisi F. Jadi di sini G komposisi F
dan ini sudah di inverse kan, jadinya di sini tambahin simbol inverse gitu. Inilah jawabannya. Kemudian yang F komposisi G sekarang. Ini ialah 2x plus 1. Oh, untuk yang ini saya menggunakan cara lain saja ya. Jadinya F komposisi G min 1x ini sama dengan atau x nya jangan dipakai deh, nggak muat ini listnya. Inverse G komposisi inverse F. Nah, inverse G kan tadi sudah kita cari ya. Inverse G yaitu ini ada yang salah nih. Ini bukan F min 1 tapi G min 1. Saya salah nulis karena awalnya adalah fungsi G. Oke, sorry. Untuk G min 1 itu X plus 2. Jadi kan di sini yang disebutin duluan adalah si inverse G, berarti inverse G yang jadi menu utamanya. Berarti karena inverse G yaitu X plus 2. Nah, di sini ada variabel. Ganti variabel di sini menjadi si inverse F. Si inverse F berapa? X min 5 per 2. Di sini sama dengan nah, ada yang bisa dicoret? Nggak ada ya? Ini bukan kali, tapi tambah. Jadi nggak ada yang bisa dikerjakan. Maksudnya nggak ada yang bisa langsung dikerjakan, nggak ada yang bisa dicoret. Di sini yang di dalam tanda kurung pun tidak bisa dikerjakan ini. Jadi kita langsung satukan saja dengan yang plus 2. Berhubung X min 5 per 2 ini satu kesatuannya adalah positif, jadi nggak apa-apa langsung dibuka tanda kurungnya. X min 5 per 2 ditambah 2 atau ditambah 2 per 1 supaya lebih mudah. Nah, disamakan penyebutnya. Di sini penyebutnya 2, sebelahnya 1. Jadi kita samakan menjadi sama-sama 2. Karena di sini sudah 2, berarti tetap ditulis X min 5, tidak berubah sama sekali. Kemudian ini sebelahnya 2 bagi 1 adalah 2. Kemudian karena 2 bagi 1 ialah 2, dikali dengan di atasnya, yaitu dikali 2. 2 kali 2 adalah 4. Kalau ragu tinggal disederhanakan aja, 4 per 2 apakah hasilnya 2 per 1 ketika disederhanakan? Kalau iya berarti benar. Penyebutnya sudah sama, berarti bisa langsung kita operasikan.
Kemudian yang selanjutnya yaitu yang D. Di sini sebenarnya bisa saja menggunakan F komposisi G ini diinverskan. Inverse dari F komposisi G, cuma kita ikutin saja yang ini. Jadi mengkomposisikan dari fungsi inverse fungsi G dan inverse fungsi F. Karena yang pertama kali disebutkan adalah inverse fungsi G, berarti inverse fungsi G ini yang menjadi menu utamanya. Tadi berapa inverse-nya? Yaitu X plus 2. X plus 2 dengan X min 5 per 2. Berarti di sini X plus 2 dulu yang ditulis, kemudian masukkan atau ganti variabel X di sini dengan inverse fungsi F, yaitu X min 5 per 2. Ditambah 2. Jadinya samakan penyebut. Ini sama saja sebenarnya dengan yang poin C. Sehingga didapatlah X min 1 per 2. Kemudian yang selanjutnya, terakhir, yang pertama kali disebut adalah inverse fungsi F. Berarti inverse fungsi F yang kita tulis duluan. Kemudian ganti variabel X di sini menjadi inverse fungsi G. Inverse fungsi G yaitu X plus 2. Berarti ini jadinya X plus 2. Ini langsung bisa dibuka tanda kurungnya. Sehingga didapatlah X min 3 per 2.
Inilah jawabannya ya. Jadi ada keterkaitan antara poin C dengan poin D. Jadi maksudnya inverse dari fungsi G komposisi F itu senilai dengan inverse fungsi F komposisi inverse fungsi G. Kemudian kalau inverse dari fungsi F komposisi fungsi G senilai dengan inverse fungsi G komposisi inverse fungsi F.